Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil eh, aplikasi pembayaran Duitin dengan Duitin, solusi keuangan digital Anda. Yang kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua metodologi, tiga hasil pembahasan, empat kesimpulan dan saran. Pendahuluan dulu, latar belakang aplikasi pembayaran digital semakin menjadi kebutuhan utama di era modern karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, aplikasi Duitin dirancang untuk menyediakan solusi pembayaran yang terintegrasi, aman, dan ramah pengguna. Untuk tema utama aplikasinya Duitin yang kita pakai sendiri adalah berwarna hijau, yang dipilih untuk mencerminkan nilai-nilai segar, modern, dan ramah lingkungan. Warna hijau memberikan kesan positif kepada pengguna, menggambarkan kepercayaan, keamanan, dan kestabilan finansial. Dengan tema hijau ini, aplikasi Duitin diharapkan dapat menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan profesional. Target pengguna dari aplikasi Duitin aja ini, untuk yang pertama generasi milenial dan Gen Z. Mereka yang aktif menggunakan perangkat digital untuk aktivitas sehari-hari, memiliki kebutuhan tinggi akan solusi pembayaran yang cepat dan mudah. Kedua, pengusaha kecil UMKM mendukung transaksi cepat untuk pelanggan mereka dengan memanfaatkan fitur QR kode untuk menerima pembayaran tanpa perangkat tambahan. Yang ketiga, masyarakat urban. Yang ketiga, masyarakat urban dan suburban terbiasa dengan gaya hidup cashless di kota-kota besar sehingga membutuhkan aplikasi serbaguna untuk berbagai kebutuhan pembayaran. Yang keempat, masyarakat yang belum terjangkau perbankan memberikan akses ke layanan keuangan digital dengan kemudahan registrasi dan penggunaan. Tujuan aplikasi Duitin memberikan pengalaman pembayaran digital yang cepat dan mudah. Yang kedua, menyediakan fitur-fitur lengkap seperti transfer, pembayaran, tagihan, dan promosi. Yang ketiga, mendukung keamanan pengguna melalui teknologi enkripsi dan autentikasi canggih. Untuk metodologi, yang pertama analisis kebutuhan, kedua farming perencanaan awal, ketiga desain visual, yang terakhir baru prototyping. Yang analisa kebutuhan, mengidentifikasi fitur utama yang dibutuhkan pengguna berdasarkan survei dan wawancara langsung dengan calon pengguna potensial. Selanjutnya, melakukan riset pasar terhadap aplikasi serupa untuk menentukan kelebihan kompetitif yang dapat diterapkan dalam Duitin. Untuk farming dan perencanaan awal, yang pertama membuat wireframe awal untuk menggambarkan alur pengguna, user flow, mulai dari login hingga menyelesaikan transaksi. Yang kedua, menyusun tata letak elemen-elemen utama seperti tombol navigasi, banner, promosi, dan formulir input data dengan menggunakan perangkat desain seperti Figma. Dan yang terakhir, mengatakan diskusi tim untuk mengevaluasi wireframe berdasarkan prinsip desain yang berfokus pada kemudahan penggunaan dan efisiensi waktu. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu untuk bagian desain visual. Dan yang pertama itu kita memilih palet warna utama, yaitu kombinasi hijau sebagai warna dominan dan putih sebagai warna latar untuk memberikan kesan profesional dan bersih. Yang kedua itu menentukan tipografi yang mudah dibaca dan seragam di seluruh aplikasi seperti jenis font Roboto. Lalu menggunakan elemen grafis minimalis seperti ikon intuitif dan animasi ringan untuk menjaga kesederhanaan dan daya tarik visual. Dan yang terakhir, menyisipkan elemen interaktif seperti tombol responsif dengan efek hover untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
Nah, untuk bagian prototyping ini, yang pertama itu kita membangun prototype interaktif menggunakan Figma untuk mempresentasikan antarmuka yang dapat diuji langsung oleh pengguna. Lalu kita mengintegrasikan alur navigasi pada setiap halaman untuk memastikan semua fitur dapat diakses dengan mudah dan cepat. Nah, yang ketiga kita menambahkan interaksi dinamis pada elemen utama seperti tombol transfer, pemindai QR, dan banner promosi untuk mensimulasikan pengalaman pengguna yang realistis. Nah, untuk hasil desainnya bisa dilihat seperti ini. Yang di bagian paling kiri ada home page, lalu ada transaction page, ada promo page, dan juga profile page. Jadi ini adalah 4 halaman utama yang ada di aplikasi kelompok kami. Lanjut kita ke ini, ada halaman login page, autentikasi, proses transfer, dan juga hasil invoice, yaitu hasil transfernya. Bagian yang terakhir ada cover page, kita membuat cover page juga di awal aplikasi. Terus ada bagian transfer kembali, dan juga ada FAQ, yaitu untuk customer service seperti itu. Nah, untuk penerapan prinsip dari IMK-nya sendiri, yang pertama itu prinsip konsistensi. Jadi kami menggunakan skema warna hijau yang konsisten, menciptakan identitas visual yang kuat di setiap halaman. Lalu elemen desain seperti ikon tipografi dan ukuran tombol yang seragam untuk memudahkan pengguna memahami fungsi setiap fitur. Yang kedua ada fitur keamanan. Jadi di aplikasi ini keamanan itu seperti autentikasi biometrik untuk login, memberikan perlindungan data pengguna, dan juga proses verifikasi PIN untuk setiap transaksi, meningkatkan kepercayaan pengguna. Nah, untuk yang ketiga yaitu efisiensi. Jadi antarmuka yang dipakai ini minimalis dan navigasinya itu intuitif sehingga memastikan pengguna dapat menyelesaikan transaksi dalam waktu singkat. Lalu penempatan fitur utama di bagian yang mudah dijangkau meningkatkan pengalaman pengguna. Dan yang keempat yaitu prinsip daya tarik. Jadi elemen visual seperti animasi, transisi halus memberikan kesan modern dan profesional. Lalu ada banner promosi dengan warna mencolok menarik perhatian tanpa mengganggu fungsi utama dari aplikasi. Nah, untuk kesimpulannya yaitu aplikasi Duitin ini dirancang untuk memberikan solusi pembayaran digital yang efisien, aman, dan mudah digunakan dengan antarmuka yang intuitif dan fitur yang lengkap. Duitin ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Nah, untuk presentasi dari PowerPoint sudah selesai. Nah, ini untuk bagian prototipenya. Yang pertama itu ada cover page, yaitu menampilkan logo dan juga nama perusahaan kami, yaitu Duitin aja. Nah, di halaman ini ada halaman login, yaitu ada fitur fingerprint dan juga Face ID, atau kita bisa memasukkan email dan juga passwordnya, seperti itu. Ada OTP verification, yaitu memasukkan kode OTP yang dikirimkan lewat kita. Nah, ini terus kita memasukkan kodenya untuk verifikasi. Lalu ada menu utama di kita, ada menampilkan sisa saldo, lalu ada pemilihan cepat seperti transfer, top up, tagihan, dan juga yang lain-lain seperti itu. Lalu ada tampilan promo lah supaya lebih menarik untuk bagian homepage-nya. Lalu ada di sini fitur aktivitas, yaitu atau transaksi. Jadi dia ini melacak aktivitas transaksi kita selama menggunakan aplikasinya, itu seperti itu. Jadi kita bisa memilih rentang waktu antara mungkin 1 bulan, 1 tahun, atau mungkin bahkan 5 tahun seperti itu. Lalu di sini ada bagian promo. Jadi di sini menampilkan promo dan juga penawaran yang menarik bagi user seperti itu. Jadi ini bebas, bisa dari aplikasi luar, karena mungkin dari pihak Duitin sendiri juga mendapatkan uang sponsor seperti itu. Lalu ini ada halaman profile. Jadi di sini nanti ada nama pengguna, email, password, tanggal lahir, negara, dan juga bisa ada pengaturan preference seperti bahasa, tema, dan juga keamanan. Nah, ini ada FAQ atau untuk customer service. Lalu di sini ada menu transfer. Jadi kita nanti disuruh untuk memilih penerima terlebih dahulu, lalu kita mengklik tombol continue, atau mungkin bisa ada opsi kirim ke teman, kirim ke bank, atau kirim ke e-wallet seperti itu. Lalu ada ini kita masukkan nominal yang ingin kita kirim. Nah, di sini kita sudah mengirim, ada invoice kalau kita sudah berhasil mengirimkan sekian juta kepada rekening lain seperti itu. Lalu ini untuk verifikasi pengirimannya,
kita memasukkan PIN terlebih dahulu sebelum melakukan pengiriman agar terkonfirmasi. Nah ini ada invoice, kembali lagi transfer sukses. Kurang lebih untuk aplikasi pembayaran Duitin aja seperti itu. Apabila ada salah kata, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan